Sebuah batu monolit gelap. Begitulah material batu raksasa Bukit Kelam. Batu tersebut adalah formasi salah satu batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia. Salah satu sumber menyebutkan ketinggian Bukit Kelam mencapai 1002 mdpl. Batu raksasa tersebut berlokasi di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Bukit Kelam merupakan salah satu cagar alam yang kaya flora dan fauna. Saat ini kawasan tersebut telah ditata sebagai taman wisata alam. Saudara, dilansir dari salah satu sumber, keberadaan Bukit Kelam berawal dari sebuah kisah. Kisah tersebut diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya di wilayah Bukit Kelam itu sendiri. Dan cerita tersebut saat ini sudah tidak asing lagi di Pulau Borneo. Cerita keberadaan Bukit Kelam berawal dari kisah si Bujang Beji. Melihat ukuran bukit atau batu yang sangat besar, maka diperkirakan bahwa Bujang Beji merupakan sosok manusia raksasa yang sangat sakti, sehingga ia mampu membawa batu sebesar Bukit Kelam. Nah, berikut kisah si Bujang Beji. Alkisah. Pada zaman dahulu tersebutlah Bujang Beji. Bujang Beji adalah seorang laki-laki yang ternama. Pada masa itu, ia adalah seorang pemimpin suatu kelompok masyarakat. Bujang Beji mempunyai perilaku yang kurang terpuji. Namun, karena kesaktian yang dimilikinya, tidak satu pun yang berani membantahnya. Sombong, angkuh, serakah, dan kejam. Begitulah dikisahkan perilaku seorang Bujang Beji. Sementara di wilayah lainnya terdapat juga kelompok masyarakat. Kelompok tersebut dipimpin oleh Tumenggung Marubai. Tumenggung Marubai juga mempunyai kesaktian, seperti halnya Bujang Beji. Akan tetapi perilaku Tumenggung Marubai berbanding terbalik dengan Bujang Beji. Ia tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak kejam, sehingga ia dikisahkan sebagai pemimpin yang baik hati. Kelompok Bujang Beji dan kelompok Tumenggung Marubai mempunyai wilayah perburuan masing-masing, seperti halnya berburu ikan di sungai. Kedua kelompok tersebut telah bersepakat tentang batas buruan, terutama dalam berburu ikan, yaitu Bujang Beji dan kelompoknya mencari ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Tumenggung Marubai dan kelompoknya mencari ikan di Sungai Simpang Melawi. Dalam perburuan ikan tersebut, Tumenggung Marubai mengajarkan kelompok atau masyarakatnya dalam hal menangkap ikan. Ia mengajarkan supaya menggunakan perangkap, yaitu perangkap bubu, dan hanya ikan-ikan yang sudah besar saja yang boleh diambil, sedangkan ikan-ikan kecil harus dilepaskan kembali ke sungai. Melepaskan ikan kecil yang ikut terperangkap ke dalam bubu adalah salah satu cara Tumenggung Marubai untuk mempertahankan keseimbangan dan perkembangbiakan ikan di sungai tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka panjang. Namun lain hal dengan Bujang Beji. Bujang Beji mengajarkan orang-orang di kelompoknya menangkap ikan dengan cara yang cepat, namun dengan hasil yang melimpah. Cara tersebut ialah menggunakan tuba atau racun ikan. Bujang Beji menggunakan akar dan batang tanaman hutan yang mengandung racun untuk dijadikan tuba. Tuba tersebut dimasukkan ke dalam sungai. Tentu saja efek tuba membuat ikan-ikan mabuk dan akhirnya mengambang di permukaan sungai. Cara tersebut membuat Bujang Beji senang. Bagaimana tidak, dalam waktu singkat ia dan masyarakatnya mendapat tangkapan yang begitu banyak. Dan bukan hanya ikan-ikan besar, ikan-ikan kecil pun mereka angkut.
Singkat cerita, cara Bujang Beji ternyata hanya menguntungkan sebentar saja. Setelah dituba, ikan-ikan sudah sangat sulit didapat. Bahkan dalam berburu ikan, tak jarang orang-orangnya pulang dengan tangan kosong. Hingga salah seorang mengeluhkan hal tersebut kepada Bujang Beji dan membandingkan dengan wilayah buruan kelompok Tumenggung Marubai. Mendengar hal tersebut, Bujang Beji tersinggung dan marah. Namun, Bujang Beji penasaran dengan perkataan orang tersebut. Alhasil, secara diam-diam, Bujang Beji mendatangi tempat yang dimaksud orangnya tersebut. Dan terkejutlah Bujang Beji. Ia melihat Tumenggung dan warganya sangat mudah untuk mendapatkan ikan. Bukannya bertanya ataupun mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Tumenggung Marubai, Bujang Beji malah berpikir tentang bagaimana caranya ia dapat membuat Tumenggung Marubai sulit mendapatkan ikan, seperti yang ia dan masyarakatnya alami. Akhirnya Bujang Beji mendapat ide. Ide tersebut tentu saja ide yang kurang terpuji. Ide tersebut adalah menutup hulu sungai, dengan maksud debit air di wilayah Tumenggung Marubai surut, bahkan kering, sehingga membuat ikan-ikan mati kekeringan dan seterusnya. Singkatnya, Bujang Beji mulai menjalankan rencananya. Sungai tersebut akan ditutupnya dengan menggunakan sebuah batu. Batu tersebut adalah puncak Bukit Batu yang terdapat di daerah Nangasilat. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji berhasil memotong puncak Bukit Batu tersebut. Setelah itu, diambilnya 7 lembar daun ilalang. Lalu diletakkannya potongan puncak Bukit Batu di atas 7 lembar daun ilalang tersebut. Kemudian membawanya menuju hulu sungai Simpang Melawi yang akan ia tutup. Ketika Bujang Beji dalam perjalanan, ia mendengar suara tawa para gadis. Bujang Beji mencari sumber suara tersebut, dan ternyata suara berasal dari atas. Terlihat olehnya dewi-dewi dari negeri kayangan yang sedang mentertawakannya. Bujang Beji bertanya kepada para dewi, kenapa mentertawakannya? Namun pertanyaan tersebut tidak dipedulikan. Bahkan para dewi tak berhenti mentertawakannya. Bujang Beji terus berjalan sambil sesekali menatap ke arah langit. Karena jengkel dan sudah tidak konsentrasi, ketika ia tiba di persimpangan antara Sungai Simpang Kapuas dan Sungai Simpang Melawi, kakinya menginjak duri beracun. Pada saat yang bersamaan, ia mengadu kesakitan dan kemudian melompat. Karena gerakan yang ia lakukan secara spontan, 7 lembar daun ilalang untuk menopang batu yang ia bawa pun terputus. Dan potongan puncak Bukit Batu yang dibawanya pun terlepas, hingga batu tersebut jatuh. Melihat hal tersebut, Bujang Beji pun marah dan geram pada para dewi yang mentertawakannya. Ia sangat ingin membalas perbuatan para dewi tersebut. Namun pada saat itu juga para dewi sudah tidak tampak lagi. Hingga akhirnya Bujang Beji bertekad untuk membuat perhitungan dengan para dewi tersebut. Setelah Bujang Beji melepas duri di kakinya, Bujang Beji kembali berniat mengambil batu yang telah dibawanya tersebut. Namun batu tersebut menancap sangat dalam, sehingga Bujang Beji kesulitan mengangkatnya. Namun ia memaksa mencongkel dan mengerahkan segenap kemampuannya. Akhirnya batu tersebut patah atau terpotong, dan potongannya tetap melekat di tempat tersebut.
Kemarahan Bujang Beji pada para dewi kayangan semakin menjadi-jadi karena para dewi tersebut usahanya jadi gagal. Bujang Beji akhirnya memutuskan untuk menemui para dewi di negeri kayangan. Ia akan membuat perhitungan dengan para dewi tersebut. Singkat cerita, Bujang Beji memerlukan pohon yang tinggi untuk dapat mencapai negeri kayangan. Akhirnya, ia menemukan sebatang pohon raksasa. Pohon tersebut bernama Kumpang Mambu, pohon yang menjulang tinggi ke langit hingga pucuknya tak terlihat. Sebelum memanjat pohon Kumpang Mambu, Bujang Beji mengadakan ritual. Ritual tersebut bertujuan untuk memuluskan usahanya mencapai negeri kayangan. Dalam ritual, Bujang Beji memberi sesaji kepada seluruh roh halus dan seluruh hewan. Namun, nama rayap dan beruang luput dari mantranya, sehingga kedua hewan tersebut merasa tidak diundang dan tersinggung. Hingga pertengahan pohon, Bujang Beji tak mendapat kendala. Namun setelah akan mencapai negeri kayangan, kedua hewan yang luput dari undangan mantranya menggerogoti pohon. Rupanya beruang dan rayap melampiaskan kekesalannya, dan akhirnya pohon tersebut tumbang. Bujang Beji gagal menggapai kayangan. Bujang Beji terjatuh dan tewas pada saat itu. Nah, begitulah hikayat asal mula Bukit Kelam dan si Bujang Beji. Untuk melestarikan hikayat tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang pun telah membuat patung atau tugu Bujang Beji, yaitu berada di jalan menuju Kompleks Wisata Bukit Kelam Sintang. Sampai di sini perjumpaan kali ini, semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, terutama dalam penyebutan dan penuturan alur kisah. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, sudi kiranya untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Berikan komentar bila ada tanggapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.